sini banyak pertanyaan yang kurang lebih sama. Intinya adalah bagaimana apabila orang-orang di sekitar kita berakhlak buruk, tetangga kita, termasuk atasan kita, misalnya suka apa disebutkan di sini tadi suka berkata-kata yang menyakitkan dan juga berakhlak-akhlak buruk yang lainnya, ada yang angkuh dan sebagainya. Bagaimana sikap kita Ustaz apabila hidup di sekitar orang-orang yang seperti ini? Masya Jazakumullah. Allah. Nah, barakallahu fikum. Seorang muslim itu, dimanapun dia berada, dia harus menjadi orang yang berkah. Bermanfaat buat orang lain. Bagaimana sikap kita menghadapi orang yang buruk akhlaknya? Rasulullah SAW pernah suatu hari ada orang yang meminta izin untuk masuk ke rumahnya Nabi SAW. Ketika orang itu masih di luar, Nabi mengatakan, bi'sa akhul ashir. Ini orang buruk sekali. Artinya saudara yang paling buruk nih, orang yang datang. Ketika orang itu masuk, Nabi lembut sama dia. Ramah sama dia. Ngomongnya enak. Setelah orang itu pergi, Aisyah heran, ya Rasulullah. Tadi sebelum dia masuk, engkau mengatakan ucapan itu. Tapi setelah dia masuk, engkau malah berlemah lembut sama dia. Maka Nabi menyebutkan bahwasanya Allah itu gak suka dengan orang yang kotor omongannya, yang buruk ucapan. Maka Nabi berusaha memperbaiki orang ini dengan akhlak yang mulia. Artinya keburukan orang itu tidak dibalas dengan keburukan. Tapi bagaimana diperbaiki orang ini. Dengan kita berlemah lembut sama dia, memberikan nasihat kepada dia supaya dia berubah. Kalau bicara atasan kita, gimana kita ngerubah atasan kita, Ustaz? Sedangkan kita mau ngomong sama dia dimarah-marahin umpamanya. Maka tugas kita, kita yang berakhlak mulia. Balaslah keburukan mereka dengan kebaikan. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Bukan dibalas dengan keburukan. Bagaimana Nabi SAW yang 13 tahun di kota Mekah disakitin oleh kaumnya. Sampai hijrah pun mereka tetap menyakitinya. Dan ketika tahun 8 Hijriah, setelah 21 tahun, beliau datang ke kota Mekah kepada orang-orang yang pernah menyakitin beliau, yang buruk akhlaknya terhadap beliau alaihissalam. Beliau mengatakan, la tathriba alaikumul yaum sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada celaan buat kalian hari ini. Yaghfirullahu ma madha. Yang dulu semoga diampuni sama Allah SWT. Jadi tugas kita itu menyikapin keburukan dengan kebaikan, balas dengan kebaikan. Kemudian umpamanya ketika dia berucap buruk, marah-marah, bagaimana kita menjadikan atasan kita nggak marah-marah sama kita? Kita tutup semua celah yang membuat dia marah. Kita ini seringkali mengatakan, Ustaz, ini majikan anak cuma salah sedikit, ngomong, binatang keluar semua kebun binatang tuh. Oke, engkau sudah tahu. Engkau tahu sama kesalahanmu, alhamdulillah. Yang engkau perbaiki kesalahanmu. Supaya nih bos nggak keluar lagi tuh kebun binatang dari mulutnya. Ini salah satu cara. Kemudian setelah itu kita bicara akidah tadi, memperbaiki akidah. Gimana bos ini akidahnya jadi baik? Supaya berdampak kepada akhlak dan perilakunya. Keluarga kita juga seperti itu. Nah, perlu ada pengkajian tentang akidah. Tentang tauhid. Mungkin ngaji tentang surat-surat pendek di juz amma ya. Agar kita semakin yakin bahwa dunia ini akan kita tinggalkan. Akan ada penimbangan amalan. Bahwa semua yang diucapkan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Yang seperti itu dengan harapan dia jadi takut gitu. Setelah itu bicara ibadahnya. Bagaimana ya dengan cara beribadah itu. Dia ya jadi lebih baik akhlaknya. Puasa sunnah. Jadi nggak marah-marah umpamanya. Ketika orang puasa kan. Engkau puasa. Tahan diri gitu. Selain itu kasih doa. Majikannya kasih doa. Bosnya kasih doa. Ini doa Nabi SAW. Bos. Supaya kita lebih baik lagi. Kadang-kadang kan orang minta amalan. Nah, kasih amalan tuh. Doa-doa tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab.